Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi bersama saya Usman dalam program Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau. Pada pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang diambil dari Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-17. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema yang saya pilih, yaitu tentang koyakanlah hatimu. Kita sudah melihat ataupun membaca pada bagian firman Tuhan di pasal pertama dan pada pasal yang kedua pada hari ini, bagaimana kita melihat gambaran yang diberikan Nabi Yoel tentang hari Tuhan dengan penghukuman yang akan menimpa umat Tuhan. Bangsa termasuk juga Israel, bagaimana mereka menerima hukuman tak kala mereka melakukan pelanggaran ataupun dosa di hadapan Tuhan. Memang dalam bagian ini tidak dijelaskan secara terperinci dosa dan pelanggaran apa yang mereka lakukan. Dosa dan pelanggaran apa yang bangsa Israel lakukan ini tidak dijelaskan secara terperinci. Namun Nabi Yoel mau memperingatkan lagi atau meminta kepada bangsa ini untuk meratap dan berkabung dan berpuasa sebagai hal yang menggambarkan duka cita yang dialami oleh bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yoel meminta supaya bangsa Israel itu berpuasa, berkabung di hadapan Tuhan dan meratap. Ada penyesalan, pengakuan dosa yang itu menunjukkan dosa yang dilakukan itu sangat luar biasa, berdampak kepada bangsa itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkabung, berpuasa, meratap merupakan suatu tindakan penyesalan di hadapan Tuhan. Namun dosa yang mereka lakukan itu akan terus ada dalam hidup mereka tak kala mereka tidak melakukan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Puasa, meratap, dan ungkapan penyesalan lainnya itu harus sejalan dengan perubahan hati. Berbalik kepadaku dengan segenap hatimu. Itulah firman Tuhan di ayat yang ke-12. Tidak diketahui memang secara persis pelanggaran dan dosa apa yang mendorong seruan ini terjadi. Tidak dijelaskan secara terperinci mengapa seruan ini dilakukan oleh Nabi Yoel. Namun walaupun itu tidak disebutkan secara spesifik, yang jelas bahwa umat Israel atau bangsa Israel ini sudah menyimpang daripada jalan Tuhan, menyimpang dari jalan Tuhan dan mengikuti jalan mereka sendiri. Bagi para nabi, dosa berarti membelakangi Tuhan. Dosa berarti mereka sudah melawan Tuhan. Dosa berarti mereka sudah menolak kekuasaan Tuhan yang menuntun hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, namun di balik itu semua Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya itu berlarut-larut dalam keberdosaan. Mereka dipanggil untuk berbalik dan kembali kepada Tuhan. Dengan cara apa mereka meratap, berkabung dan berpuasa, namun bukan dilakukan hanya sebatas rutinitas pengakuan dosa di hadapan Tuhan, tetapi dilakukan dengan kesungguhan hati.
Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan kesungguhan hati itu apa maksudnya? Tidak lagi mengulangi dosa yang sama dan kembali meratap berkabung lalu melakukan dosa yang sama kembali. Berbalik, meratap dan berpuasa di hadapan Tuhan adalah menyesali sudah melakukan dosa namun tidak melakukannya kembali. Itulah yang dimaksudkan berbalik dengan kesungguhan hati kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti di awal saya katakan bahwa antara hati perbuatan itu harus berjalan bersama-sama. Hati kita mau bertobat, mau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi juga kita wujudkan, kita buktikan dari kelakuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seruan Tuhan kepada bangsa Israel, seruan untuk bertobat dan berbalik, berpuasa, meratap dan berkabung. Tetapi itu bukan hanya sebagai rutinitas, tapi harus mereka melakukannya dengan kesungguhan dan tidak melakukan dosa yang sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, pertobatan bukan hanya soal memperbaiki kelakuan, melainkan tentang perubahan hidup yang berakar dari sikap hati yang mau berubah. Pertobatan itu memerlukan komitmen, memerlukan kesungguhan hati untuk tidak lagi melakukan pelanggaran yang sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita belajar dari pembacaan kita bagaimana pemberitaan Yoel tentang doa, puasa, dan segala kegiatan agama yang kasat mata itu bisa saja menjadi topeng, menjadi pembenaran diri di hadapan Tuhan, dan itu disaksikan oleh orang lain. Kita bisa menipu manusia dengan cara hidup kita seolah-olah kita hidup saleh, namun kita tidak bisa menipu Tuhan yang mengetahui segalanya. Periksa hati kita di hadapan Tuhan, ibarat kain kita sobek kain, dan yang tidak baik itu dibuang, dan kita memperbaiki apa yang perlu diperbaiki di dalam hidup kita, terutama hati kita di hadapan Tuhan. Panggilan untuk kembali kepada Tuhan kiranya juga menjadi bagian hidup kita. Kita dipanggil untuk kembali kepada Tuhan. Mungkin saat ini kita tidak ada lagi suara yang memanggil kita untuk ayo bertobat, tetapi kita dipanggil oleh Tuhan melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Makanya firman Tuhan pada minggu lalu dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 10 sampai 17. Itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita. Itu untuk mengubah hidup kita, untuk mendidik kita untuk hidup dalam kebenaran. Kiranya Tuhan menolong kita untuk boleh tetap percaya dan sepenuhnya kembali kepada Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa dalam Yesus Kristus, mengucap syukur untuk hari ini, untuk kasih Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus untuk jemaat yang ada di Kalawa. Biarnya Tuhan memberkati jemaat Parawe Kalawa ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati setiap hamba Tuhan, para pendeta, penatua, diakon dalam pelayanan mereka masing-masing. Biarnya mereka diberkati dan disertai, dilindungi oleh Tuhan dalam setiap aktivitas mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.